Sangat mengapresiasi program ini ya yang digagas oleh Ibu Safrida dari Universitas Teguh Umar. Tentunya ini adalah salah satu bentuk dukungan dari PLN kepada dunia pendidikan. Di tengah masa pandemi COVID sebenarnya kita sudah dibatasi untuk menghindari adanya pertemuan dengan pihak eksternal. Ini bukan tujuan lain adalah untuk membatasi penyebaran COVID di daerah kita. Kita di sini menggunakan metode virtual dan untuk Bu Safrida kita undang kemari untuk dapat lebih maksimal penyampaian kepada kawan-kawan semua. Oke, terkait analisisnya, yaitu saya lihat dari kendala di sini Bu, yaitu yang pertama tidak tepat sasaran, yang kedua informasi tidak merata gitu Bu. Terkait tidak tepat sasaran itu kembali lagi terhadap siapa yang mendata gitu Bu. Kalau berbicara tentang siapa mendata, itu menurut saya analisisnya itu masuk ke ranah sumber daya manusia gitu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa yang pertama yang menjadi permasalahannya itu di sisi sumber daya manusia. Jika sumber daya manusianya itu tidak kompeten di dalam mendata terhadap siapa sih yang berhak untuk mendapat dan siapa yang berhak untuk mendapat, otomatis kalau itu nggak istilahnya nggak balance, otomatis kebijakan implementasinya itu akan gagal. Yang kedua itu di segi masalah informasi tidak merata itu seperti yang Ibu sampaikan tadi, yang saya tangkap di sini adalah otomatis yang menjadi kendala di sini itu di sisi komunikasi, yang mana juga kalau komunikasi antara birokrat dan juga masyarakat dan juga lain sebagainya itu tidak artinya tidak berhubungan ataupun tidak tersampaikan dengan betul, otomatis implementasi kebijakan juga tidak dapat terrealisasikan dengan baik begitu Bu. Dalam hari ini memberi tanggapan terhadap modul yang telah disusun oleh Ibu Safrida, Esos MAP, dan modul ini kalau kita lihat pada manfaatnya ya, bagi pembelajaran ya, di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik itu ini sangat berguna ya, terutama modul tentang kombinasi teori dan studi lapangan implementasi kebijakan ya, dan juga ada disusul dengan bahan ajar ya. Ini tentu dalam rangka untuk menyongsong kampus Merdeka dan Belajar Merdeka ya, kampus Merdeka Belajar Merdeka ya, yang akan terus digalakkan untuk proses pembelajaran di masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat terutama bagi mahasiswa dan juga bagi pengajar ya, yang juga akan mengacu pada Universitas Teguh Umar. Dengan ini menyambut baik dengan hadirnya modul kombinasi teori studi lapangan untuk mata kuliah implementasi kebijakan yang ditulis oleh Ibu Safrida dan juga bersama tim. Kami sangat bersyukur dengan ada modul ini. Ini merupakan suatu hal yang terbaru. Jadi di mana adanya studi yang terbaru dalam pengajaran, terutama di mata kuliah implementasi kebijakan, yaitu ada kombinasi antara teori dan studi lapangan. Sehingga dengan adanya kombinasi seperti ini, mahasiswa tidak hanya belajar tentang teori, tapi juga melihat secara langsung bagaimana penerapan dari teori dan juga penerapan dari suatu kebijakan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu hal yang baik dan juga mahasiswa bisa mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat nantinya. Kami PLN dalam hal ini sangat mengapresiasi dan mendukung kegiatan ini karena di dalam
hal pemberian stimulus ini tentunya PLN adalah salah satu pendukung atau salah satu pelaksana dari kegiatan ini, dan kami sangat mengharapkan juga masukan-masukan yang berguna yang kita dapat dari semua elemen termasuk dari masyarakat untuk perbaikan pelayanan kami. Melalui modul ini dapat kita pelajari, dapat kita ketahui bahwa teori menjadi dasar utama dalam melakukan implementasi. Jadi saya pikir implementasi tentu harus sangat diterapkan sebab itu menjadi langkah dalam menerapkan apa yang ingin dilaksanakan, dan modul ini sangat membantu untuk langkah-langkah dalam melakukan implementasi tadi. Kalau pertanyaannya itu modul ini penting nggak diterapkan di kurikulum? Jawaban saya itu sangat penting. Kenapa? Karena sekarang itu kita lagi ditantang dengan adanya kebijakan kampus Merdeka Belajar. Otomatis dengan adanya suatu inovasi dari dosen untuk membuat ini sangat bagus untuk kami semua. Karena apa? Nantinya waktu adanya penerapan kampus belajar, kami bisa mengetahui cara-caranya itu dari sini. Nah, maka dari itu kurikulum ini sangat perlu ini agar kita dapat berdaya saing dengan mahasiswa luar juga, dan juga dapat melaksanakan kebijakan dari pemerintah secara sempurna nantinya. Terima kasih. Apa sih sangat penting kombinasi dan teori studi lapangan ini? Ketika kita sudah menempuh teori-teori yang sudah kita dapat dalam ruangan, kita bagaimana dengan adanya studi lapangan ini kita tahu bagaimana caranya melakukan atau mengimplementasikan teori yang sudah kita dapat selama 3,5 tahun di lapangan. Bagaimana bahwasanya kita harus benar-benar mengaplikasikan teori yang sudah kita dapat ke lapangan kerja. Ini salah satu menurut saya adalah hal yang penting harus dilakukan di jurusan administrasi negara, diterapkan untuk adik-adik kita selanjutnya. Nah, dalam memecahkan kasus studi lapangan nantinya, modul ini sangat berguna, yang mana dari kita mempelajari modul ini, kita akan mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan yang nantinya terjadi di lapangan. Baiklah, harapan terbesar dari kami berharap modul ini tetap harus bisa dipertahankan dan menjadi patokan atau dasar dalam pembelajaran implementasi kebijakan.